Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat, para wali santri, anak-anakku santriwati dan santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersama kita bersyukur kepadanya, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Bukan hanya jumlahnya, bahkan juga nilai dari nikmat tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat, pemilik Jawa Pos Guru, Dahlan Iskan, beliau bercerita, sekali waktu beliau datang ke Cina untuk berobat, dan kasus yang diderita oleh beliau adalah rusaknya pembuluh darah yang panjangnya 50 cm. Beliau bertanya kepada dokter, berapa biaya untuk mengganti rusaknya pembuluh darah tersebut? Maka dokternya menjawab 500 juta. Nominal yang sudah cukup menakjubkan. 50 cm pembuluh darah yang rusak, nilainya 500 juta. Yang lebih menakjubkan lagi, ternyata masing-masing kita pembuluh darahnya adalah 250 km. Perjalanan dari Brondong ke Magelang.
Maka kalau dirupiahkan, pembuluh darah kita yang tidak pernah kita hargai ini nominalnya adalah 2,5 triliun. Itu baru pembuluh darah kita. Beredarnya darah di seluruh jasad kita itu kalau disambung satu demi satu itu panjangnya 250 km. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang menciptakan pembuluh darah kita sepanjang itu. Dan itu belum lagi nilai rupiah anggota-anggota badan yang lain. Ala kulli hal, yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore yang berbahagia ini adalah mengulas bersama apa yang telah dibaca oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Harun Ar-Rasyid. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua kita yang hadir di tempat yang mulia ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Di sini pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah semua kamu tanpa terkecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ayat yang kedua yang kita jadikan sebagai pembahasan
di sore yang berbahagia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, semua kita yang hadir, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada manusia-manusia sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar supaya semua kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ayat yang pertama berbicara tentang hendaklah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ayat yang kedua berbicara tentang tujuan disyariatkannya puasa, agar semua kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, pesan takwa Allah Subhanahu wa taala adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para hambanya yang paling pertama dan yang paling terakhir. Semuanya mendapatkan wasiat yang sama, agar semua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bahkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan nabinya yang terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, wahai nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau kepada nabinya yang terbaik, yang paling mulia, yang paling agung, yang maksum, yang telah Allah ampunkan dosanya yang lalu dan akan datang, bahkan yang telah dijamin dengan surga kepadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih hajat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kita yang merasa tidak hajat kepada nasihat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua sahabat yang mulia, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada semua kita, para pengikutnya, ittaqillaha, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada, kapanpun saja engkau berada.
Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an sebelum beliau berangkat ke Yaman untuk berdakwah di sana, untuk mendakwai ahlul kitab. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adzu, innaka sata'ti qauman ahlal kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada sebuah kaum yang semua mereka bajunya adalah Alkitab. Bajunya adalah ahlul kitab, an-nasara wal yahud. Maka tugas yang berat ini dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan bekal, bukan rupiah, bukan emas permata, dan diberikan bekal kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an kalimat ittaqillaha, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian tujuan setiap kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaquna, agar semua kamu termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, kemudian bagaimana setiap kita bisa meraih ketakwaan puncak? Bagaimana setiap kita bisa meraih ketakwaan yang paling tinggi, yang dengannya setiap kita akan menjadi manusia-manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para khatib, para penceramah ketika mengajak kita agar kita bertakwa kepada Allah, selalu mereka berkata, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita dengar dari lisan para khatib dan dari lisan para penceramah ketika menyampaikan nasihatnya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa agar kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paripurna, maka kita bisa menukil bersama dalam kesempatan sore yang berbahagia ini penjelasan sahabat yang mulia. Dialah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dialah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang di antara sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga ketika beliau masih hidup. Ketika
jasad dan roh beliau masih bersatu. Beliau juga termasuk di antara mereka para sahabat yang disebut sebagai 10 besar di antara para sahabat yang masuk surga. Dan satu di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan kepada kita makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan sepuncak-puncak takwa. Maka beliau menjelaskan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau adalah anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah. Takwa artinya engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallahi, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, engkau berharap dengan apa yang engkau lakukan engkau meraih pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, wa antatruka maksiatallah. Takwa artinya adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Engkau meninggalkan kemungkaran kepada Allah. Engkau meninggalkan dosa-dosa kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu azaballah, engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tentu puncaknya engkau takut akan neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Definisi takwa Allah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini disederhanakan oleh para ulama-ulama kita, dan di antara mereka adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan bahwa takwa kepada Allah baru akan terwujud manakala kita bisa menghadirkan rukun-rukunnya, rukun takwa. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa arkanut taqwa thalathatun. Rukun takwa ada 3. Yang pertamanya adalah al-amalu. Yang pertamanya adalah al-amalu. Yang keduanya adalah al-ilmu. Al-ilmu. Dan yang ketiganya adalah al-khawfu war-raja'u. Rukun takwa
ada tiga. Yang pertamanya adalah al-amalu. Yang pertama adalah kita beramal. Apa wujud amalannya? Wujud amalannya adalah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa wujud amalannya? Wujud amalannya dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita sebut dengan bimtithali awamirillahi wastinabi nawahihi. Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru rukun yang pertama. Ini baru rukun yang pertama, al-amalu. Rukun yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah al-ilmu. Al-ilmu, bahwa apa yang kita lakukan dari perintah-perintah Allah harus dibangun di atas ilmu. Bahwa apa yang dimaksud dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'annya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan di dalam hadis-hadisnya. Al-Qur'anu wasunnatu an-nabawiyatu as-sahihatu. Dua perkara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin jika kita pegang dengan erat, niscaya kita akan selamat di dunia kita dan juga di akhirat kita. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati, atau kama qala. Aku telah tinggalkan kepadamu dua hal, kata Rasulullah. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Rasulullah. Jika engkau pegang dengan erat dua perkara ini, niscaya lan tadhillu abadan, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan yang pertamanya adalah Al-Qur'anul Karim, dan yang keduanya adalah wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, catat dengan garis tebal, yang disebut perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah hanya perintah yang manakala bersumber dari Al-Qur'anul Karim, yang mana bersumber dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak bersumber dari dua sumber tersebut, maka biarlah orang berkata itu adalah perintah, tetapi tidak perintah menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, larangan yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah larangan yang bersumber Al-Qur'anul Karim, yang bersumber sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka kita tidak boleh menyebutnya sebagai larangan. Hari ini ma'asyiral muslimin, kita hidup di zaman bukan hanya kaum muslimin tidak mengetahui yang perintah adalah perintah, bukan hanya kaum muslimin tidak mengetahui yang larangan adalah larangan. Kalau itu yang terjadi, maka jahilun basitun, maka itu adalah kebodohan yang ringan, karena tidak tahu mana perintah mana larangan. Yang terjadi hari ini adalah kita kaum muslimin mengetahui yang larangan adalah perintah, yang perintah adalah larangan.
Dan jika itu yang terjadi, maka disebut jahilun murakkabun, kejahilan yang double. Dan kebanyakan kaum muslimin hari ini bukan yang pertama, tetapi justru yang kedua. Seorang melakukan sebuah perintah katanya, ketika diselidiki mana dalil dari Al-Qur'annya tidak ada. Ketika diselidiki mana dalil dari hadisnya juga tidak ada. Ketika dikejar lagi mana perbuatan para sahabat-sahabatnya tidak ada. Ketika dikejar lagi mana perbuatan para tabi'in juga tidak ada. Ketika dikejar lagi mana perbuatan tabi'ut tabi'in juga tidak ada. Bahkan ketika dikejar lagi mana perbuatan Al-Imam Asy-Syafi'i, mana perbuatan Al-Imam Ahmad, mana perbuatan Al-Imam Malik, mana perbuatan Al-Imam Abu Hanifah, juga mereka tidak melakukan semuanya. Kemudian hari ini seorang tidak merasa cukup agamanya kalau tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu atau meninggalkan larangan-larangan tertentu. Maka tentu apa yang akan kita jadikan sebagai jawaban ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan seperti itu cara kita beragama. Maka ma'asyiral muslimin, al-amalu, silahkan berlomba. Tetapi harus yang kedua ala al-ilmi. Apa yang kita lakukan dari perintah, apa yang kita tinggalkan dari larangan harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun belum cukup. Yang ketiganya, kita harus menghadirkan rasa raja. Ketika kita melaksanakan perintah, kita harus menghadirkan rasa takut. Ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beda ma'asyiral muslimin, seorang yang melakukan perintah karena berharap pahala dengan seorang yang melaksanakan perintah hanya sekedar melaksanakan perintah. Dan beda ma'asyiral muslimin, seorang yang meninggalkan larangan karena harap, karena takut akan dosa, dengan seorang yang meninggalkan larangan hanya sekedar dia meninggalkan larangan. Maka adalah Syekh Ahmad Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qubul yang ditulisnya, beliau mengatakan bahwa syurutul ibadati thalathatun, syarat ibadah itu 3. Yang pertamanya adalah sidqul azimati. Sidqul azimati, ibadah itu dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Ibadah itu dilaksanakan dengan penuh keseriusan. Dan ibadah tidak akan mungkin bisa hadir dengan penuh keseriusan kecuali karena ada takut akan dosa, karena ada akan rasa harap kepada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini setiap kita melaksanakan salat at-tarawih. Berapa lama kita melaksanakan salat adik-adik? Berapa lama? 7 menit? Seperti yang viral yang dari Jember itu? Atau barangkali lebih dari itu? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan akan salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malamnya 4 dan 3.
Dan setelah itu beliau berkata, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau bertanya akan panjangnya dan akan bagusnya. Kenapa? Karena sangat-sangat panjang, karena sangat-sangat bagus. Abu Hurairah menceritakan salatnya Rasulullah pada salat tarawihnya, satu rakaat pertama setelah beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah 288 ayat. Setelah Al-Baqarah selesai, beliau belum ruku. Beliau sambung dengan surat Ali Imran 200-an ayat. Setelah Ali Imran beliau baca, beliau belum ruku. Beliau lanjut membaca surat An-Nisa. Dan beliau baru ruku setelah membaca 3 surat panjang. Setelah itu beliau ruku, dan rukunya beliau hampir sama dengan berdirinya. Rukunya beliau hampir sama dengan berdirinya. Maka karena Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan engkau bertanya panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang sibuk hanya jumlah rakaat antara 11, 23, 13 ataukah jumlah yang lebih dari itu. Tetapi tidak pernah membahas bagaimana tumaknina di dalam salat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu di antara 4 imam mazhab, beliau berpendapat tumaknina dalam salat adalah syartun min syurutis shalah. Di antara syarat salat adalah tumaknina. Dan itu artinya kalau tidak tumaknina dalam salat, berarti salatnya batil. Salatnya adalah batal. Salatnya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita merujuk kepada pendapat siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita ulang lagi bahwa rukun ibadah yang pertama adalah al-amalu, yang kedua adalah al-ilmu, dan yang ketiganya adalah al-khaufu war-raja'u. Ketika kita melaksanakan perintah, kita semangat. Ketika kita meninggalkan larangan, kita juga semangat. Kita sampai tadi syurut al-ibadah ada 3 menurut Syekh Ahmad Al-Hakami. Yang pertama sidqul azimah, kesungguhan dalam beribadah. Dan kesungguhan dalam beribadah tidak mungkin kita raih kecuali kita menghadirkan al-khaufu war-raja. Dan ibadah kita akan menjadi ibadah yang indah manakala kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Ma'asyiral muslimin, demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada beberapa menit tersisa dari waktu yang kita miliki. Selain biarkan panitia membagi makanan untuk berbuka puasa, silakan waktu yang tersisa ini digunakan untuk berdoa dengan doa apa yang kita mau. Dan ini adalah daqaiq mustajabah. Ini adalah detik-detik yang mustajab dari doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa tersampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.